Pagi, Bu. Bagaimana weekendnya kemarin? Sudah cukup? Cukup. Ya lumayan lah. Lumayan lah. Selamat datang di kelas politik pemerintahan Rusia hari ini. Ya, Bu. Mungkin saya absen dulu ya. Oke, Ibu. Sebentar. Kak Maria, Hadir, hadir? Bu. Esmeralda Jennifer, Hadir. Esme hadir, oke. Enggak, Bu. Dia nggak Ahmad hadir. Sobirin, Ada Mbak. Loh, Ibrena Christine Natalia, belum datang, Bu. Mungkin telat. Atau bolos. belum datang ya. Oke, baik, kita lanjut aja. Jadi kalian masih pada inget nggak nih materi minggu lalu tentang apa? Enggak. Tentang Kekaisaran Rusia, Romanov, Bu. Kekaisaran Rusia. Tapi tadi ada yang bilang, ada yang enggak, ada yang ingat ya. Jadi beda-beda jawabannya. Kayaknya kita perlu tes hari ini. Tes apa, Bu? Tesnya gampang aja. Jadi Beneran gampang nggak, Bu? beneran gampang. Tesnya oral, individu, berdua sama saya di ruang dosen. Kenapa oke? nggak lisan, Bu? Tulisan. Tulis. Karena Bu. maunya kayak gitu. Karena kalian ini biar aja. saya lihat Tekom gimana, Bu? lebih pede. Kenapa? Tekom. Enggak bisa. Saya mau tahu gimana kesiapan kalian untuk materi kita pada hari ini, oke? Nah, tapi karena memang sejarah dinasti Romanov ini itu banyak ya, panjang. Iya. Saya tahu saya paham kok kalian pasti otaknya bakal ngebul kalau saya tanyain satu-satu hari ini. Jadi, kita spin aja. Oke? Oke. Di sini ada Catherine the Great, Peter the Great dan Alexander 1 sampai 3. Jadi saya spin dulu ya. Semoga jangan Alexander 1 sampai 3. Ini udah lagi Semoga saya spin. jangan Alexander Oke. 1 sampai 3. Semoga kelas B hari ini nasibnya baik. Amin. Amin. Kita dapat apa ini hari ini? Apaan? Please. Apa, Bu? Sebentar. Oke. Selamat. Hari ini kelas B dapat Alexander 1 sampai 3. Wah. Siap-siap kalian ya. Belajar, Jen. Ingat. Oke, yang namanya saya sebut bisa ikut saya ke ruang dosen. Kalian bisa persiapkan juga materinya hari ini, oke? Oke, Bu. Oke, Esme ya. Ya, Bu. Kamu udah siap kan? Siap nggak siap sih? Gak apa-apa, tenang aja. Menurut kamu, apa yang kamu ketahui tentang Alexander 1? Alexander 1 ya, Bu? Waduh. Setahu saya dia tuh anaknya dari Paulus I dan cucu dari Catherine the Great. Kalau nggak salah selama masa pemerintahan dia pengen nerusin nilai-nilai liberalisme dari Catherine the Great. Dan upaya-upayanya itu dia salurkan lewat kebijakan luar negeri dan reformasi konstitusional. Upaya-upaya liberalisme apa yang diupayakan oleh Alexander 1 ini? Upaya liberalismenya ya. Oh iya, lewat dekret 1803, Bu. Jadi dekret 1803 itu atur tentang pembebasan perbudakan di Rusia waktu itu. Soalnya di Rusia waktu itu kalau nggak salah ya, ada sistem perbudakan di mana budak-budak ini bekerja untuk pemilik tanah atau tuan tanah. Dan hasilnya ya yang dapat paling banyak si tuan tanah ini. Jadi si budaknya itu dirugikan. Tadi kamu juga ada sempat bilang tentang reformasi konstitusional. Mhm. Itu coba jelaskan maksudnya apa? Nah, reformasi konstitusional ya, kalau nggak salah ya, Bu, waktu itu si Alexander ini melalui seorang negarawan terkenal, dia tuh maparin sebuah sistem pemilihan gitu. Jadi waktu itu ada namanya pemilihan majelis atau majelis pemilihan kalau nggak salah. Di Rusia waktu itu nyebutnya si Duma. Jadi dia tuh ada maparin 4 tahap. Jadi nanti ada Duma di kanton, Duma distrik, Duma provinsi, sama Duma tingkat negara. Kalau nggak salah ya. Tapi setahu saya pada akhirnya yang dia paparkan ini nggak pernah terrealisasikan. Oke. Selain itu, apa lagi yang kamu ketahui? Apakah ada konflik atau peristiwa penting dari Alexander 1 yang kamu tahu sebelum saya menjelaskan kemarin? Oh iya, yang menariknya waktu pemerintahan dia tuh sempat beraliansi sama Napoleon. Jadi Rusia sama Prancis itu beraliansi untuk melawan si Inggris.
Tapi selama dia beraliansi sama Napoleon, Alexander I ini malah nggak melihat ada keuntungan buat dia. Kok selama prosesnya nggak ada gain yang dia dapat, even itu relatif gain. Jadinya dia banting setir dan malah gabung sama negara-negara Eropa lain buat melawan si Napoleon, Bu. Nah, dan ternyata kekhawatiran dia selama kerja sama si Napoleon itu terbukti. Waktu dia udah gabung sama negara-negara Eropa, si Napoleonnya malah berusaha buat menginvasi Rusia. Tapi karena si Alexandernya udah wanti-wanti itu, jadi dia ada nyiapin strategi namanya kalau nggak salah perang mundur. Jadi waktu itu tuh karena dia udah tahu pasukan Prancis ini lebih banyak daripada Rusia, jadinya dia nyuruh ngebakar satu kota. Dan ngebakar rumah-rumah di situ biar pasukan Prancisnya ini nggak kuat dalam cuaca ekstrim Rusia pada saat itu. Itu sih yang saya tahu ya. Menarik ya, berarti memang karena namanya perang ujung-ujungnya akan bersifat sudah sama dia. Jadi Alexander I pasti akan berusaha untuk mempertahankan kepentingan Rusia sendiri. Oke, saya tertarik, sudah cukup baik. Mungkin terakhir dengan Rusia yang akhirnya berhasil dalam mempertahankan kedaulatannya, kemudian juga dengan serangkaian upaya yang sudah dijalankan oleh Alexander I, apakah itu pada akhirnya membawa kemajuan bagi Rusia atau mungkin bagaimana proses reformasi atau revolusi yang terjadi di Rusia? Kalau itu sendiri kan tadi saya sempat bilang kalau misalkan Alexander I ini kayak liberalisme, tapi pada akhirnya dalam prosesnya makanya dia terbuka gitu. Kalau misalkan liberalisme yang nggak cocok buat Rusia. Yang pertama karena yang tadi reformasi konstitusional tadi itu pada akhirnya tidak terrealisasikan karena dia tuh ternyata punya hambatan di mana bangsawan-bangsawan pada saat itu masih konservatif dan mereka tuh nggak mau menerima liberalisme. Selain itu selama dia kerja sama dengan Napoleon, dia juga nggak melihat ini bakal membawa Rusia kepada kejayaan. Malah dia nyaris membawa Rusia pada kehancuran karena kerja sama tadi. Jadi dia merasa, oh enggak nih, kayaknya liberalisme bukan jalan yang bagus atau tepat buat Rusia. Itu aja sih. Terima kasih Esmeralda. Boleh lanjut dipanggilkan Kak Maria. Oke, siap Bu, makasih. Kak Maria ya. Gimana, sudah siap? Sudah belajar? Siap Bu, siap. Tarik nafas Yang nanti. Oke, Kak Maria, apa yang kamu ketahui tentang Alexander II? Kalau setahu saya Bu ya dari pelajaran sebelum weekend itu yang saya tangkap Alexander II ini dikenal sebagai sang pembebasan karena di masanya Alexander II itu pada abad 19 itu lagi meluasnya ide dari liberalisasi. Terus karena itu Alexander di masa kepemimpinannya pada masa itu adanya kesenjangan dari tuan tanah sama kayak budak-budak itu kayak para petani gitu ya Bu. Nah terus karena hal itu Alexander II ini ngelakuin yang namanya buat reformasi gitu Bu, membuat membuat reformasi. Terus konsepnya yang dia pakai itu dari top down, itu yang harus dimulai dari pemimpinnya sendiri yang ngerubah sebelum masyarakatnya itu demo alias masyarakatnya tunggu dari input, maksudnya dari outputnya gitu. Kalau ya nggak sih Bu, kalau saya salah, jadi tahu saya gitu Bu. Kalau selain dia yang dikenal sebagai sang kebebasan, bahkan dari upayanya terhadap reformasi agraria dengan direformasikan, ada lagi nggak yang kamu tahu? Enggak. Saya agak ingat ini Bu, kekalahan Rusia di Crimea, tapi saya nggak begitu ingat bagian situnya.
sekalian saya jelaskan lagi ya Kak. Jadi untuk perang Crimea, Rusia itu kan sebenarnya sempat mengalami kekalahan. Nah, tahu karena memang Rusia itu kalah dari perang Crimea, akhirnya dia mengetahui kelemahannya dia bahwa memang Rusia itu saat itu terjadi kekurangan dalam infrastrukturnya, khususnya dalam infrastruktur modern di jaringan kereta api. Jadi akhirnya pada pemerintahannya Alexander II mulailah dibangun untuk memperluas jaringan kereta api. Bahkan kalau saya tidak salah ya sekarang itu sudah sampai 14.000 lebih. Terakhir, gimana untuk akhir dari kepemimpinan Alexander II ini? Pada akhirnya pada tahun 1881 Alexander II ini dibunuh sama pembunuh bayaran, Bu. Kan awalnya yang saya tahu dia sempat beberapa kali dilakukan pembunuhan, tapi pada tahun 1881 itu dia baru beneran dibunuh sama yang namanya Kill of People. Will of People. Iya, Ya. The Will of People itu, Bu. Oh ya, Bu, saya lupa, saya mau nambahin yang bagian reformasi agraria tadi. Nah, di situ karena Alexander ini ngebuat maksudnya pemerintah itu ngebuat yang namanya peraturan obligasi, yang dimana para tuan tanah itu harus ngebayar obligasinya ke pemerintah sebagai jaminan, ya nggak sih, Bu? Ya, Dan itu berlangsung selama 49 tahun, karena juga si Alexander II ini ngambil sebagian tanah dari para tuan tanah, terus dia bagiin ke para petani-petani. Sampai itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Ma. Untuk selanjutnya tolong panggilkan Ahmad sendiri. Maksudnya ya. Ahmad Sobirin, Ya Bu, apa yang kamu ketahui tentang Alexander III? Coba menjelaskan. jadi Alexander III memimpin Rusia dari tahun 1845 sampai 1894. Nah, dia pada masa mudanya ini menerima pelatihan kerajaan secara sama-sama. Dia nggak serius untuk mempelajari tersebut. Tetapi akhirnya dia naik juga menjadi raja untuk menggantikan ayahnya, yaitu Alexander II. Dikarenakan Alexander II ini terbunuh secara diam-diam atau diasasin. Kemudian dia mengganti ideologi sebelumnya, yaitu liberalisme menjadi ortodoks, nasionalis, dan autokrasi. Kemudian dia ini juga ya karena menerima pelatihan kerajaan secara asal-asalan tadi, akhirnya dia mengganti ideologi tersebut karena dia seorang Katolik yang taat. Terkait tiga ideologi yang kamu sebutkan tadi, ada autokrasi, ortodoks, dan nasionalis, itu kira-kira kebijakan apa yang sudah dia keluarkan terkait ideologi tersebut? Dia itu membuat kebijakan luar negeri yang damai, tetapi dia ini juga bisa dibilang rasis ibu, karena jadi menerapkan bahasa Rusia pada tiga negara, Jerman, Polandia, dan Finlandia. Kemudian juga dia bisa dibilang melakukan penganiayaan terhadap kaum Yahudi dengan cara menghapuskan tiga lembaga yang ada di tiga negara, Jerman, Polandia, dan Swedia. Kemudian dia ini mempunyai sebuah cita-cita, yaitu satu kebangsaan, satu agama, satu bahasa, dan satu bentuk administrasi yang dimana dia mencoba untuk menyebarluaskan tersebut. Nah, dengan cara tadi menerapkan bahasa Rusia pada tiga negara tersebut. Oke, berarti karena memang sifat kepemimpinannya dia itu berbeda dengan ayahnya Alexander II, jadi bagaimana cara Alexander III ini terus untuk mempertahankan legitimasinya dalam memerintah Rusia? Dia membentuk suatu lembaga atau organisasi yang bernama Okrana. Nah, Okrana ini bertugas untuk menghabisi musuh-musuhnya si Alexander III ini, kemudian untuk mempertahankan absolut monarkinya si Alexander III ini. Ya, rasa sudah cukup bagus. Terima kasih Mirin. Sama-sama Ya. dapat air.
Semoga. Oke, kita langsung saja ya. Thank you. Tinggal Ibrahim lah ya yang Iya. nanti boleh kamu tolong lihat di depan kira ada data atau tidak. Oke. Iya. Thank you. Sibuk. Ya. Loh. Kamu dari mana aja? Maaf Bu, tadi saya kerja di sini. Ini udah hampir jam berapa? Saya ini udah mau siap-siap pulang. Aku baru masuk. Sebelumnya saya sudah terkonfirmasi Bu. Dan tadi saya juga tidak mendengar informasi bahwa kita ada ulangan mendadak lagi. Saya minta maaf buat kesalahan saya. Oke, saya toleransi. Oke. Tapi balik gantinya karena memang kamu telat jam segini, mungkin secara keseluruhan aja ya saya kasih pertanyaannya. Jadi apa perbandingan antara sistem kepemimpinan dan di alasan 1, 2, dan 3? Coba kamu jelaskan. Jadi standar pengetahuan saya Bu, di sini saya ingin mengenalkan sistem pemerintahan saat Alexander 1 sampai 3 di Indonesia itu sebagai sebuah rumah. Saya mengibaratkan Rusia ini sebagai sebuah rumah yang mana pemimpin ataupun kepala komandonya itu selalu berganti seiring berjalannya waktu. Nah, di sini di Tsar Alexander 1 saya melihat bahwasanya Tsar Alexander 1 ini ingin membawa perubahan besar-besaran di Rusia, yang mana dia ingin melanjutkan kebijakan ataupun sistem pemerintahan yang sudah dibangun oleh Ratu Catherine sebelumnya, yaitu mau melanjutkan sistem pemerintahan secara liberal. Namun kemudian setelah beberapa waktu Tsar Alexander I itu merasa bahwasanya sistem liberal ini tidak cocok dan malah berbalik menyerang ataupun dia menjadi sebuah kelemahan lah bagi Rusia. Nah, jadi akhirnya Tsar Alexander I memutuskan untuk kembali ke sistem pemerintahan ataupun konservatif. Nah, satunya setelah Tsar Alexander I runtuh, maka dilanjutkan sama Tsar Alexander II Bu. Nah, Tsar Alexander II ini juga mencoba untuk mengembalikan lagi sistem liberalis di Rusia, sehingga dia itu sering disebut sebagai satu bebas. Nah, tapi pada saat itu pun sebenarnya ada beberapa pertentangan-pertentangan yang ada di Rusia, namun Tsar Alexander II ini masih bisa mempertahankan sistem pemerintahan yang liberalis sampai akhir pemerintahannya. Namun, Tsar Alexander II ini pun pada akhirnya meninggal Bu, dan ditinggal oleh anaknya yaitu Tsar Alexander III. Nah, Tsar Alexander III ini karena bisa dibilang tidak berekspektasi bahwasanya ayahnya akan meninggal lebih cepat, maka dia tidak memiliki persiapan yang begitu matang untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga sistem pemerintahnya dia itu cenderung ke pelipaan dan dia tidak berani mengambil tanggung jawab sebesar-besar Alexander I dan II, sehingga dia membuat dia mengangkat ortodoks itu sebagai salah satu sistem pemerintahan yang juga sangat berperan penting di sistem pemerintahannya dia. Jadi kayak di Rusia pada saat itu 80% didominasi oleh ortodoksi itu sendiri. Jadi, di sistem pemerintahan yang Tsar Alexander III ini juga dia sangat membenci orang-orang yang berbeda pandangan sama Tsar Alexander III, sehingga dia membuat satu departemen khusus kepolisian untuk membunuh orang-orang yang berpikiran komunis. Oke, ini menarik. Mungkin terakhir ya dari saya. Tadi kan kamu ada bilang ya kalau misalkan para SAR kali ini sebagai pengambil keputusan berarti itu memiliki pandangan untuk melakukan reformasi, revolusi pada Rusia. Jadi, tapi pada akhirnya Rusia sendiri juga disebutnya sebagaimana pastinya cita-citakan oleh para tersebut. Apa alasannya menurut kamu? Nah, jadi lagi seperti tadi analogi rumah, saya berpendapat bahwasanya karena kan di rumah tersebut itu sudah ada suatu sistem pembagian ataupun
strata sosial itu sudah terdapat jauh sebelum Rusia itu berdiri sebagai sebuah negara. Jadi itu sudah ada bangsawan, sudah ada kelas-kelas ataupun yang disebut secara sosial. Nah, sehingga akan susah untuk merekonstruksi sistem yang sudah mengakar. Nah, dan ya meskipun sulit dan pada akhirnya Alexander 1 dan sampai Alexander 3 itu tidak berhasil, namun kita bisa melihat bahwasanya saat ini Rusia bisa berdiri sebagai negara komunis dengan konservatif, sehingga ya itu bisa kita anggap menjadi sebuah kesimpulan bahwasanya sistem yang mengakar pun sebenarnya masih bisa diubah meskipun kemungkinannya kecil dan akan mengakar lama. Itu sih menurut Ya, bagus sekali. Terima kasih ya, Cipriana. Lain kali jangan lupa lagi. Baik Bu, Kalau lagi saya nggak boleh kasih toleransi. siap Bu. Hari ini, oke? Saya minta maaf Bu. Oke. Terima kasih. sama di tempat makan. Ini. Halo guys. Jadi kita udah nyelesain Pembahasan untuk sistem pemerintahan Alexander 1, 2, 3 dengan baik. Terima kasih Jeffrey sudah memberikan kami tugas yang sudah demikian sedikit. Semoga Jeffrey diberikan kesehatan. Amin. Sebenarnya ada birin. Iya, biarin di sini. Nanti kita gambar pakai orang-orang sawah ya. Oh iya, tadi sih Pun mau memberikan satu pertanyaan. Iya, sebagai Iya. dosen. Di antara alasan 1, 2, 3 mana yang favorit kalian? Iya. Kasih tahu. Dari Jen. Kalau aku sih yang pertama ya. Nama, pakai alasan enggak? Alasannya ya walaupun dia awalnya gagal tapi dia tetap aja berusaha buat bawa Rusia ke kejayaan. Aku sih nomor 2 ya. Karena apa? Oke, gas. Iya. Dia oke gas sama dia. Bercanda. Karena dia juga apa sih namanya menghilangkan yang namanya perbudakan pas di zamannya dia, walaupun di Alexander 1 itu ini ya tidak terjadi terlaksanakan, tapi di Alexander 2 itu terjadi dan terrealisasikan. Next. Aku suka sama canda. Aku suka Alexander 3 dong biar laku. tidak salah Alexander 3 karena dia itu kayak Soeharto, otoriter. Oh, Buruh, jangan semangat buruh. ada Petrus. Petrus, satu bahasa, satu Bangsa. satu agama. Jadi dia tuh kayak mau bikin naskah konversi Rusia gitu loh. Jadi kan Nice. bisa. Bineka Tunggal Ika. Menyala. Menyala Rusiaku. Ya, kalau birin dia suka yang mana ya? Dia katanya suka juga juga guys. Iya, karena yang bahas itu Birin. Makasih Jeffrey. Iya, aku mau ditanya. Oh iya, semuanya. Iya, aku suka semuanya. Suka semuanya. Enggak, ini aku suka yang kedua. Nah, Oke, bos. Oke, guys. oke guys, oke. Dadah. Dadah. Yay, that's cute. We keep it.